ada dua kuliner, yaitu Yangko dan Kembang Waru. Kedua kuliner ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2022. Kita mau tahu seperti apa dua kuliner ini, kita langsung saja. Halo Mbak Anis, apa kabar? Baik. Ini kan ada Kembang Waru sama Yangko ya Mbak. Boleh dijelaskan nggak Mbak, ini sebenarnya dua makanan ini makanan apa aja? Ya, jadi dua makanan itu memang khas dari Kota Gede. Jadi dua-duanya memang salah satu dua dari BPTB yang sudah ditetapkan. Kembang Waru ini memiliki keistimewaan yang cukup banyak karena setiap dari 8 itu mencirikan 8 watak yang kemudian mencirikan identifikasi masyarakat Kota Gede. Nah, filosofi Kembang Waru ini juga lekat dengan kehidupan masyarakat Kota Gede. Jadi struktur arsitektur bangunan di Kota Gede pun juga menyesuaikan dengan filosofi Kembang Waru. Nah, salah satu yang lainnya itu adalah Yangko. Yangko ini juga menarik karena kalau orang Kota Gede menyebutnya Yangko, tiang Kota Gede gitu. Jadinya ini sebuah representasi dari bagaimana keuletan. Jadi karena ini berasal dari beras ketan yang kemudian diisi dengan kacang, ya, dan di situ kemudian masyarakat Kota Gede itu melihat bahwa ini adalah bentuk dari upaya gotong royongnya, tenggang rasanya, dan juga cara-cara pembuatan yang kemudian dilakukan dengan bersama-sama. Boleh minta ya Mbak? Boleh cobain ya? Kembang Waru sama Yangko ya. Ya. Oke. Ini yang Yangkonya. Jadi Kembang Waru ini dia memiliki 8 ya. 8 itu menggambarkan 8 watak kepemimpinan. 8 watak kepemimpinan. Ya. Ajaran dari Astabrata. Ajaran dari Astabrata. Oke, sahabat budaya, kita lanjut ke booth selanjutnya. Kita lanjut ke Bismillah. Sahabat budaya, kita lanjut ke booth selanjutnya. Ini ada booth Jawa Tengah. Di booth ini ada Jenang Kudus. Jenang Kudus ini juga termasuk warisan budaya tak benda Indonesia. Seperti apa Jenang Kudus itu sebetulnya? Kita langsung aja ke boothnya. Jauh dari Waima, sekarang kita. Sahabat budaya, di sebelah saya ada Pak Kirom dari Dinas Provinsi Jawa Tengah ya Pak? Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Pak, boleh dijelaskan nggak Pak, ini kan Jenang Kudus ya, sejenis dodol yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2022 ya Pak. Boleh diceritakan sedikit Pak, ini sebetulnya makanan apa ya Pak? Iya, jenang itu identik dengan bahasa lokal di Jawa Tengah, mungkin di Jawa Timur sebagian kenal. Kalau di Jawa Tengah identik lagi di Kabupaten Kudus. Ini makanan yang penuh dengan histori, legendanya ada, yang artinya bahwasanya di Kudus itu ada desa bernama Kalikuto. Di situ menjadi sentra industri jenang. Masyarakatnya membuat jenang. Karena ada sebuah cerita, ini kaitannya dengan Sunan Kudus, dengan Syekh Jangkung, bahwasanya ada legenda ya. Sedikit saya ceritakan. Ada Mbah Dempok, kakek dengan cucunya bermain di tepi sungai. Kemudian cucunya itu hanyut ke bawah arus sungai. Dengan kondisi setelah ditolong seperti pingsan atau mati suri. Nah, itu bisa siuman kalau dibuatkan dengan bubur gamping, istilahnya dulu, karena terbuat dari tepung beras ketan, warnanya putih. Nah, kemudian Sunan Kudus menyampaikan bahwa besok atau ke depan kehidupan warga Kalikuto dari membuat jenang. Dari cerita itu jenang menjadi makanan tradisional khas Kudus. Nah, seiring waktu semakin berkembang, salah satunya ini ada jenang yang diproduksi oleh Mubarok dengan merek Mubarok. Ini sudah berusia 1 abad lebih, 112 tahun. Jadi ada sebuah kekhasan dan keunikan dari bahan bakunya, rasanya, dan ada sebuah tradisi. Setiap 1 Muharram ada namanya kirab tedoan, arak-arakan jenang. Itu sebagai bentuk syukur, mensyukuri warga desa Kalikuto
akan adanya makanan yang menjadi mata pencarian mereka. Nah, kalau di nasional mungkin lebih dikenal dengan dodol ya, bahasa nasional. Di beberapa daerah Indonesia pun ada makanan sejenis dodol. Dan di sini adalah jenang, simbol sebuah doa, harapan, saling memperkuat silaturahmi. Harapannya dengan adanya doa ini saling bersatu untuk bisa hidup rukun damai di Desa Kaliputu dan Kudus pada khusus Jawa Tengah. Jadi itu tadi cerita awalnya ya Pak ya, tentang jenang Kudus ya, jenang Kudus. Nah, kalau jenang Kudus ini kita bisa temukan di mana ya Pak ya? Kalau di daerah Kudus susah dicari atau selalu ada gitu di toko-toko? Alhamdulillah produk jenang ini sudah bisa ditemui di mana-mana. Ya, jadi di Jakarta pun ada. Kalau di ibu kota ini ada di Sarinah. Kita sudah tersedia di Modern Market. Kita sudah ekspansi pasar keluar Jawa dan juga ekspor. Iya. Jadi makanan ini secara tes bisa dinikmati sesuai selera tiap daerah, dan ini menjadi tantangan dan peluang kami untuk selalu berinovasi, untuk bisa melakukan ekspansi diterima oleh masyarakat. Kita bisa menyesuaikan selera konsumen kita, karena kita ada rasa original, rasa mocha, rasa durian, rasa kelapa muda. Nah, ini kita selalu inovasi, eksperimen sesuai dengan selera. Jadi itu sebetulnya salah satu upaya ya Pak ya untuk tetap bisa menjaga keberadaan sejenang Kudus ini ya. Ya, upaya yang kita lakukan dengan tadi ada tradisinya kirap jenang, kita lebih mengeksplor olahan jenang. Nah, sekarang jenang itu adalah sebuah makanan yang bisa diolah atau dimodifikasi. Contohnya, kita membuat jenang dengan coklat untuk bisa diterima oleh segmen anak muda, segmen milenial. Ada bapia isi jenang. Kemudian ada jenang cookies, jenkis. Ada juga brownie jenang. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke selera anak milenial, kita melihat apa yang mereka suka dengan sentuhan inovasi, menikmati sensasi jenang dengan rasa lain. Nah, itu upaya-upaya kita untuk melestarikan dari generasi ke generasi, karena kalau dari prinsip marketing kan apa yang pasar mau, kita harus melihat dinamika pasar, kemudian selera generasi saat ini itu sangat sangat dinamis, dan kalau bahasa ingin tahu rasa ingin tahuannya besar. Itu mungkin salah satunya. Oke. Kalau yang dibawa sekarang ini jenang yang varian apa ini Pak? Jenang Kudus yang varian apa? Ini jenangnya ini bisa dicoba Mbak. Ya, ini jenang ini bisa jadikan untuk isian snack box. Jadi ini bentuk lebih simpel, lebih praktis, bisa difungsikan sebagai snack. Karena kita punya produk yang dipercaya untuk pengadaan snack jamaah haji di Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Bentuknya seperti ini, slop satuan ini. Ini yang menjadi best seller kami nih. Ini 3 rasa kombinasi ya, rasa mocha, nangka, durian. Kalau yang ini rasa mocha, spesial rasa mocha. Jadi yang jenis brand Mubarak ini yang usianya sudah hampir 100 tahun ya? Berdiri 1910, sudah 3 generasi. Jadi 112 tahun. Dan kita punya museum jenang. Kalau bisa begitu, karena kamu sudah aku tanya-tanya, aku langsung kasih aja deh. Untuk kesempurnaan kami mendirikan museum jenang. Saya mendirikan museum jenang yang berisi konten sejarah perjalanan panjang dari generasi ke generasi. Kontennya di sini ada miniatur Menara Kudus, galeri-galeri, ya, dan ada tokoh-tokoh nasional yang sudah berkunjung. Ada Pak Menteri hadir. Nah, ini di Kudus juga ada istilah filosofi Gus Jigang. Ya. Ini sebuah akronim. Ya, Gus Jigang ini kita ingin mengeksplor untuk sebagai wahana edukasi para
generasi saat ini, bagaimana spirit Gus Jigong ini. Gus Jigong itu bagus akhlaknya, Ji pinter ngaji, Gang pandai dagang. Iya. Gus Jigong. Iya. Jadi ini sebuah tiga falsafah yang luar biasa sebagai memotivasi bahwa seseorang itu harus memperbagus akhlaknya, harus menguasai ilmu, menuntut ilmu ngaji. Jadi ngaji itu maknanya luas. Gang baru untuk entrepreneurship, wirausaha. Baik Pak Kirem, terima kasih penjelasannya Pak Kirem. Ya, ya, insya Allah. Sahabat budaya pencinta jenang atau dodol boleh mencoba jenang Kudus karena sudah bisa ditemui di banyak outlet ya Pak ya. Ya, nggak harus ke Kudus karena di beberapa daerah di Indonesia juga ada. Oke, kita ke booth selanjutnya. Mari, terima kasih ya Pak. Sahabat budaya, kita selanjutnya berada di booth Provinsi Jawa Timur. Di sini ada warisan budaya tak benda nasi krawu. Kita akan tanya-tanya ke yang ada di booth, nasi krawu itu nasi apa dan uniknya seperti apa. Ayo. Halo Ibu. Dengan Ibu siapa? Rike. Dengan Ibu Rike. Ibu ini kan hari ini bawa nasi krawu ya. Nasi krawu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2022 ya. Oke. Ibu boleh dijelaskan nggak nasi krawu ini nasi apa? Nasi krawu ini jadi seperti ini. Ini ada nasi putih, kemudian ada daging suwir. Biasanya itu daging aja atau ada jeroannya juga. Jadi ada dua pilihan. Jadi kalau mau beli itu biasanya ditanya maunya itu daging full atau pakai campuran. Terus kemudian ada serundeng warna-warninya dan juga sambalnya ini yang khas. Sambalnya ini terkenal pedas, nendang banget tapi enak gurih gitu. Jadi perpaduannya manis, gurih dan juga pedas gitu. Dan nasinya ini terkenal ya, nasi krawu itu kalau dibawa kemana-mana itu tahan. Jadi pernah kami sih bawa ya 1 hari semalam itu tahan, jadi nggak basi. Kalau filosofinya sendiri gimana Ibu untuk nasi krawu? Filosofinya karena memang kan nasi krawu ini kan krawu itu sebenarnya diambil pakai tangan, di krawu gitu nah. Dan krawu itu juga ini nama dari salah satu serundengnya gitu. Dan filosofinya adalah ini warna-warni adalah Gresik ini beragam orang, heterogenitas di Gresik itu banyak sekali orang baik dari etnisnya maupun dari agamanya juga gitu. Kalau kerawunya itu kan ambilnya pakai tangan juga penjualnya, makanya juga pakai tangan gitu Pak. Berarti nasi krawu ini lebih abdol kalau dimakan pakai tangan ya Ibu ya? Lebih abdol gitu. Ya. Coba. Boleh buka ya Bu ya? Ya. Ya, ini dia sahabat budaya nasi krawu. Kenapa disebut nasi krawu? Karena cara mengambilnya itu pakai tangan. Di krawu gitu sahabat budaya kurang lebih. Juga nama salah satu serundengnya ini yang ini namanya krawu. Oke. Dan juga salah satu dari serundengnya. Ya, ini yang warna merah ini namanya krawu gitu. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, oke. Sahabat budaya, oh iya satu lagi Bu, nasi krawu ini khasnya Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Berarti adanya di Gresik aja ya? Iya, Gresik, Sidoarjo, Jakarta kayaknya ada juga yang buka cabang dari anak-anaknya yang pelopornya ini. Surabaya juga sudah ada. Sahabat budaya yang kalau ke Gresik jangan lupa mencoba nasi krawunya. Oke, kita akan lanjut ke booth selanjutnya. Terima kasih Bu ya. Sahabat budaya, saat ini saya bersama dengan Direktur Perfilman dan Musik dan Media, Bapak Mahendra. Kita akan tanya apa sih harapan beliau setelah adanya penetapan warisan budaya tak benda Indonesia ini? Ya, yang pertama penetapan itu mengandung dua sisi ya. Dari satu sisi adalah kebanggaan, yang kedua adalah tantangan. Jadi kalau kebanggaan otomatis itu sesuatu identitas. Jadi harus merasa memiliki, harus sesuatu yang sangat berharga.
Nah, tetapi tantangannya adalah bagaimana setelah penetapan itu ditindaklanjuti. Itulah yang seharusnya menjadi evaluasi bagi semua. Kalau saya ekstrimnya, kalau yang tidak ditindaklanjuti ya dicabut. Kalau saya ya gitu. Jadi penetapan ini menurut saya kan penting ya. Nanti orang kalau nanti dimiliki orang lain nanti marah dan sebagainya. Sementara kalau sudah ditetapkan nasional, dia sendiri tidak ditindaklanjuti. Maka saya mohon daerah-daerah yang sudah mengusulkan penetapan ini menjadi warisan budayanya sebaiknya juga ditindaklanjuti. Sesederhana ini, contohnya kayak makanan yang dari mana? Dari Makassar, contohnya soto gitu, contoh Makassar. Biar merasa semua memiliki, warung-warungnya di Coto Makassar itu kasih sertifikat fotokopi aja. Ditempel itu udah sosialisasi kepada banyak orang. Oh, Coto Makassar ini udah menjadi warisan budaya nasional gitu ya. Itu sesederhana itu. Itu harusnya semua pihak, seandainya itu tentang kesenian ya, sanggar-sanggarnya itu difotokopiin yang sudah ditetapkan secara nasional. Nah, itulah itu baru tidak lanjut yang kecil ya. Belum untuk pelestariannya, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatannya dan sebagainya. Jadi menurut saya penting sekali untuk penetapan warisan budaya tak benda itu mulai menegaskan ya gitu loh, menegaskan kembali termasuk kepada pihak-pihak Pemda yang sudah mengusulkan, terutama untuk evaluasinya. Kalau untuk kerjasama atau sinergi itu bagaimana Pak menurut Bapak? Maksudnya sinergi gimana? Sinergi untuk terus melestarikan warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan ini. Justru itu tindak lanjutnya harus sinergi sama semua pihak, tidak harus dikerjakan sendiri. Kan itu Pemda seandainya tadi contoh Makassar kan dengan warung-warung bisa fotokopi kemudian itu cukup, itu kan mereka merasa memiliki. Kemudian dengan pelaku-pelakunya kalau itu tariannya dengan sanggar bagaimana dengan pihak-pihak swasta. Pihak-pihak swasta itu harus nasional, swasta di lokal kan harus punya kontribusi di dalam upaya pemajuan kebudayaan. Jadi sinergi itu adalah kunci, malahan menurut saya penting untuk pelibatan semua pihak untuk sebetulnya banyak jalan kalau mau usaha. Sebetulnya itu kuncinya. Yang penting mau dulu, mau usaha, mau memikirkan itu yang mungkin agak perlu ditegaskan kembali ke Pemda. Satu lagi boleh ya Pak, pesan atau quotes kebudayaan Pak untuk terutama untuk para generasi muda ya Pak, supaya semakin peduli gitu sama warisan budayanya. Untuk teman-teman generasi muda, banggalah terhadap kebudayaan kita sendiri. Sudah banyak contoh kebudayaan sendiri, kebudayaan kita ini sangat luar biasa. Bahkan sekarang kalau di film kita sedang mendunia, menang di mana-mana karena bukan karena ceritanya yang dari luar, tapi justru ceritanya dari Indonesia sendiri. Itu malah menang karena itu sangat menarik. Jadi belum masalah yang lainnya, untuk itu generasi muda saya ajak harus mencintai dan bangga terhadap budayanya dan itu sudah terbukti. Nggak usah takut untuk ketinggalan dan sebagainya. Bahkan sekarang yang keren itu justru yang cinta kepada budaya kita sendiri. Itu sebagai identitas. Oke, kebudayaan kita adalah identitas kita ya Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Mahendra atas waktunya. Oke, sahabat budaya, kita akan ketemu lagi di lain waktu. Dah.